Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak atau Ibu Dewan Komisaris dan jajaran Direksi Franklin Offshore Group. Perkenalkan, saya Nia Rahmawati. Saya analis riset keuangan yang ditunjuk untuk melakukan investigasi independen dan bedah siasat menyeluruh terhadap kondisi anak perusahaan PT Kebayoran Niaga Utama atau KNU. Berdasarkan laporan keuangan audited per 31 Desember 2024. Tujuan saya hari ini bukan sekedar memaparkan angka, tetapi menyampaikan sebuah ponis strategis yang akan menentukan masa depan entitas ini. Saya akan menyajikan bukti-bukti yang tak terbantahkan, bukan sekedar opini. Saya akan langsung pada inti kesimpulan saya. Kami merekomendasikan likuidasi secara terkendali atas PT Kebayoran Niaga Utama dalam waktu 6 hingga 12 bulan ke depan. Vonis ini bukan keputusan tergesa-gesa, melainkan puncak dari diagnosis klinis yang mendalam. PT KNU secara teknis dan fundamental telah mengalami insolvensi struktural permanen. Perusahaan ini bukan lagi anak usaha yang sakit, melainkan organisme bisnis yang secara ekonomi telah mati dan hanya dihidupkan dengan alat bantu berupa infus utang dari grup induk. Mempertahankannya lebih lama sama saja dengan terus membiayai mesin penghancur nilai. Vonis ini didukung oleh 3 pilar argumen utama yang akan saya paparkan secara berurutan. Pertama, saya akan membuktikan bahwa laporan keuangan KNU menyembunyikan distorsi akuntansi yang material, sebuah keganasan yang membuat angka laba rugi tidak mencerminkan realitas. Kedua, saya akan membedah mesin bisnis KNU yang terbukti gagal terciptakan nilai, malah justru menghancurkan modal pemegang saham. Ketiga, saya akan mengungkap ketergantungan fatal KNU pada grup induk yang menjadikannya bukan entitas berdaulat, melainkan parasit korporasi. Mari kita mulai dari pilar pertama. Pilar pertama adalah keganasan dalam praktik akuntansi. Saya tidak berbicara tentang kepatuhan terhadap SAK, tetapi tentang realitas ekonomi di balik angka. Perhatikan divergensi ini. Pendapatan usaha hanya tumbuh 8,7%, namun piutang usaha melonjak lebih dari 52%. Ini adalah bukti klasik channel stuffing, penjualan agresif tanpa kualitas pembayaran. Ada dana sebesar 347 miliar yang terperangkap di tangan pelanggan yang tidak membayar. Piutang KNU menua secara signifikan, namun cadangan kerugiannya atau CKPN justru tidak memadai, hanya 3,2%. Jika kita terapkan standar konservatif, misalnya mencadangkan 50% piutang di atas 90 hari, maka tambahan kerugian akan semakin memperdalam defisit perusahaan. Selanjutnya, perhatikan aset pajak tangguhan atau DTA yang diakui. Ini adalah aset semu, di mana di tengah akumulasi defisit sebesar 1,6 triliun, mana mungkin KNU memiliki kemungkinan besar untuk menghasilkan laba di masa depan. Secara ekonomi, aset ini tidak bernilai. Jika dihapuskan, ekuitas KNU yang tersisa hanya sekitar 620 miliar, turun drastis dari 795 miliar. Ini bukan konservatisme, ini adalah pengakuan aset yang mengada-ngada untuk mempercantik neraca. Kesimpulan dari pilar pertama adalah laba dan rugi KNU bukanlah cerminan operasi, melainkan hasil rekayasa, estimasi, dan pengakuan aset yang diragukan. Ini adalah laporan keuangan yang menyesatkan. Seorang analis yang kredibel tidak boleh memakai kacamata kuda. Ia harus melihat realitas ekonomi di balik tabir angka. Pilar kedua adalah kegagalan model bisnis, di mana peningkatan pendapatan ternyata bukanlah obat, melainkan racun yang mempercepat kerusakan. Analisis Dupont menunjukkan bahwa KNU adalah mesin penghancur nilai atau value destruction. ROIC atau Return on Invested Capital hanya 1,22%, jauh di bawah biaya utang yang wajar sekitar 6%. Ini yang disebut negative trough. Artinya, setiap rupiah utang baru yang masuk justru akan semakin memperparah kerugian pemegang saham. Utang tidak lagi menjadi pengungkit, melainkan jerat. Nah, meskipun margin kotor membaik, inefisiensi biaya operasional menghabiskan seluruh keuntungan.
beban usaha naik 38,5%, jauh melampaui pertumbuhan pendapatan. Komponen terbesar adalah gaji karyawan yang melonjak hingga 32% dan penyusutan aset hak guna yang meningkat sampai 41% akibat penerapan PSAK 73. Ini bukan fleksibilitas, ini adalah beban tetap yang menggerogoti perusahaan dari dalam. Strategi volume besar, margin tipis, gagal total karena biaya justru membengkak seiring volume. Kesimpulan dari pilar kedua ini yaitu KNU gagal sebagai kompetitor. Ia tidak memiliki keunggulan biaya, margin yang tipis, juga menunjukkan daya tawar pemasok dan pembeli yang sangat lemah, dan strategi aset ringan yang dicadangkan justru menciptakan beban tetap yang tidak fleksibel. Model bisnisnya tidak berkelanjutan. Ini bukan perusahaan yang sedang terpuruk. Ini adalah perusahaan yang struktural bangkrut. Selanjutnya, yaitu pilar terakhir dan yang paling krusial adalah ketergantungan yang membahayakan. KNU bukanlah entitas yang berdaulat, melainkan parasit bagi grup. Hitunglah rasio Altman Z-score KNU, angkanya minus, yaitu minus 1,24, yang dengan tegas menempatkannya di distress zone atau zona kebangkrutan. Ini mengonfirmasi bahwa secara matematis, kebangkrutan adalah keniscayaan. Lebih dari 93% utang usaha adalah utang kepada Franklin Offshore Group, bahkan sampai 91,6% utang tersebut telah jatuh tempo lebih dari 90 hari. Ini bukan utang dagang normal, ini adalah suntikan modal terselubung yang sengaja tidak ditagih agar KNU tetap terlihat hidup di atas kertas. Ini disebut praktik perpanjangan utang secara terus-menerus tanpa niat pelunasan. Tanpa letter of comfort dan infus kas dari Franklin, KNU akan kolaps dalam hitungan hari, bukan bulan. Maaf. Dari sisi tata kelola, ini ada konflik of interest yang ekstrim, yaitu pemegang saham minoritas, pihak ketiga berada di posisi yang sangat dirugikan. Dari sisi sosial, KNU memiliki liabilitas pensiun sebesar 3,4 miliar. Dalam kondisi insolvent ini berpotensi memicu gugatan hukum dan kerusuhan buruh. Dari sisi lingkungan, model bisnis logistiknya sangat rentan terhadap kebijakan karbon dan kenaikan BBM. Ini adalah risiko yang tidak diungkapkan dalam laporan keuangan, sebuah red flag bagi investor modern. Beberapa mungkin menyarankan restrukturisasi. Mari kita hitung secara rasional. Agar KNU bisa kembali ke zona aman, dibutuhkan konversi utang minimal 1,5 triliun menjadi ekuitas dan suntikan modal sebesar 500 miliar. Ini akan mendilusi kepemilikan Franklin secara drastis dan mengorbankan modal baru untuk menambah lubang lama. Ini adalah investasi yang tidak rasional secara ekonomi, jebakan biaya yang sudah terlanjur dikeluar likuidasi. Di sisi lain, likuidasi terkendali memberikan kepastian nilai realisasi aset setelah dilakukan pemotongan atau haircut diperkirakan hanya sekitar 1,4 triliun. Angka ini masih lebih tinggi daripada nilai ekonomi perusahaan jika terus dipertahankan. Ini akan menjadi proses yang bersih, terukur, dan meminimalisir kerugian lebih lanjut serta risiko litigasi di masa depan. Kreditur pihak ketiga masih bisa mendapatkan 60 hingga 70% kembali. Namun, pemegang saham termasuk Franklin harus siap kehilangan seluruh modalnya. Bapak dan Ibu Dewan Komisaris, sebagai seorang analis yang berpegang teguh pada The Analyst Creed, independensi, objektivitas, dan ketelitian, saya menyatakan bahwa mempertahankan PT KNU dalam kondisi saat ini adalah bentuk pengabaian terhadap fiduciary terhadap seluruh pemangku kepentingan. Angka-angka sudah berbicara, realitas ekonomi sudah terang benderang. Saya mengajak Anda untuk memiliki keberanian intelektual untuk membuat keputusan sulit ini. Rekomendasi final ini adalah likuidasi terkendali. Saya menyadari ini adalah vonis yang berat, tetapi ini adalah vonis yang jujur. Saya siap untuk mempertahankan temuan ini dan mendiskusikan lebih lanjut langkah-langkah strategisnya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Gali lebih dalam
tanya lebih tajam, dan simpulkan dengan integritas. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.